Pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, di antaranya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat menggerebek kantor pinjaman online diduga ilegal dan amankan 14 karyawan pinjaman online. Sebagian masyarakat yang sudah divaksin belum terima kartu vaksin. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat sebut ada kelemahan pencatatan. Dan masyarakat Kalimantan Barat di perbatasan jadi perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan serta menjadi sasaran TNI Manunggal membangun desa. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat menggerebek kantor pinjaman online diduga ilegal. Perusahaan pinjaman online bodong tersebut memiliki 14 aplikasi pinjaman online yang semuanya tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat melakukan penggerebekan kantor pinjaman online ilegal bernama PT Sumber Rezeki Digital di Jalan Petran, Gang Sukur 1, Pontianak Selatan, yang diketahui sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Sebelumnya saat digerebek, polisi mendapati 14 karyawan pinjol bodong ini sedang melakukan aktivitas. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 22 unit laptop, 19 unit ponsel, 9 CPU komputer, 7 buah kartu SIM provider, dan beberapa dokumen-dokumen terkait pinjaman online. Berdasarkan keterangan polisi, perusahaan pinjol ini meresahkan masyarakat. Sementara perputaran uang di perusahaan pinjol bodong ini mencapai 3,2 miliar rupiah. Nggak jelas. Ternyata cuma nyewa rumah terus berkantor di situ. Gitu. Terus yang melapor ke Bapak, bosnya atau karyawannya? Waktu itu saya nanya itu bosnya katanya Jakarta kah apa gitu ya. Pokoknya yang dipercaya gitulah yang datang itu. Pertama sebelum melapor ke kelurahan, kami sudah memberi peringatan kepada mereka, satu, yaitu bahayanya untuk berkumpul rame-rame itu untuk COVID-19, kandungan lalu lintas, jangan sampai mengganggu gang ini gang umum. Saat ini kasus pinjol masih dalam pengembangan oleh Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, dan sebanyak 14 orang masih dalam pemeriksaan. Pihak kepolisian meminta kepada warga tak segan-segan jika ada perusahaan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang biasa terjadi. Selain kebutuhan organisasi, juga sebagai jenjang karir personil. Kali ini jabatan Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kota yang semula dijabat oleh AKP Ruli Robinson Poli, kini ditugaskan menjadi Kabag Ops Polres Sanggau. Kini dijabat oleh AKP Indra Asrianto yang semula menjabat sebagai Kabag Ops Polres Kuburaya. Upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kota dan Kapolsek kawasan Pelabuhan Dwi Kora berlangsung di Aula Mapolresta Pontianak Kota Senin siang, yang dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Andi Herindra. AKP Ruli Robinson Poli ditugaskan menjadi Kabag Ops Polres Sanggau. Kini dijabat oleh AKP Indra Asrianto yang semula menjabat sebagai Kabag Ops Polres Kuburaya. Kemudian Kapolsek Was Pelabuhan Dwi Kora Pontianak diserah terimakan dari Ibtu Wendy Sulistiono yang akan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Mempawah. Digantikan dengan AKP Muhammad Yasin yang sebelumnya menjabat sebagai Bayangkara Penyelia Administrasi ROSDM Polda Kalimantan Barat. Pada pejabat baru, kami berharap untuk mengikuti jejak pejabat lama dan tentunya meningkatkan kinerjanya supaya ke depan terutama khususnya di Reskrim kita lebih mengoptimalkan dalam melayani masyarakat kaitannya masalah kasus-kasus yang menjadi atensi dari masyarakat. Menurut Kombes Pol Andi Herindra, mutasi adalah kebutuhan organisasi yang terus bergerak maju seiring perkembangan masyarakat yang sangat dinamis.
dan sebagai jenjang karir personil yang bersangkutan. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan. Masyarakat yang sudah divaksin akan menerima sertifikat vaksin yang dapat diunduh di aplikasi Peduli Lindungi. Namun hal tersebut tidak dirasakan sejumlah masyarakat yang sudah divaksin karena sertifikat atau kartu vaksinnya belum diterima. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menyebut adanya kelemahan pencatatan. Normalnya usai divaksin, masyarakat akan dapat kartu vaksin sebagai bukti sudah melakukan vaksinasi, serta dapat ditunjukkan pada pelayanan yang memerlukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Namun walaupun sudah divaksin, ternyata ada sebagian kecil masyarakat yang belum menerima kartu vaksin, meski sudah menjalani vaksinasi dosis kedua. Menanggapi adanya hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan ada kelemahan yang terjadi pada sistem pencatatan dan pelaporan, namun untuk presentasinya sangat kecil. Ada beberapa kelemahan pada sistem pencatatan dan pelaporan, ya. Jadi kita kan punya yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di situ kalau setiap orang yang sudah divaksin, lalu kita laporkan dengan NIK-nya, ya, nomor induk kependudukannya, lalu nanti dan juga kita mencantumkan nomor HP, otomatis sertifikatnya nanti akan masuk ke HP-nya dan masuk ke Peduli Lindungi, ya. Nah, tapi memang saya lihat ada beberapa, ya, tidak semua, tapi ya sebagian kecil itu yang memang tidak masuk. Ini biasanya menyangkut kemungkinan saja petugas salah dalam mencantumkan nomor NIK atau mencantumkan nomor HP, ya. Nah, bisa juga sebenarnya dalam sistem kartu penduduk kita itu masih belum beres, ya, datanya, ya. Nah, ini masih terus diperbaiki, dan ini sebenarnya terjadi secara nasional, ya. Harrison pun meminta kepada masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat vaksin agar dapat menghimbau Dinas Kesehatan terdekat agar dibantu pengurusan kartu vaksin. Dari Pontianak, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kerukunan hidup berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan dalam pembangunan. Perbedaan dan konflik harusnya dapat diselesaikan dengan baik, dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Hal tersebut diwujudkan dalam pertemuan antara pemerintah Kabupaten Melawi, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pemuka agama untuk menjaga Kabupaten Melawi yang aman, rukun, dan damai. Sebagai salah satu kabupaten di bagian hulu Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi mempunyai masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar etnis, suku, budaya, dan agama. Hal ini perlu dipererat lagi dengan menumbuhkan semangat gotong royong agar pembangunan dapat terwujud. Pertemuan Bupati Melawi bersama stakeholder terkait, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan tokoh agama diharapkan mampu membuat kebijakan baru agar kerukunan hidup di Kabupaten Melawi dapat terjaga dengan baik, sesuai tema yang diangkat, yakni toleransi antar umat beragama sebagai perekat dan pemersatu masyarakat dalam bingkai NKRI. Tadi kita baru segera melaksanakan diskusi forum lintas komunikasi agama Kabupaten Melawi. Nah, tentu saya berharap kepada kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Melawi, dapat terus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Melawi ini. Alhamdulillah, di Melawi ini harmonis sama sekali. Sejak kita berada di sini belum pernah terjadi konflik agama di Kabupaten Melawi, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi selalu memberikan penguatan-penguatan kepada organisasi Islam, kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dan menjaga toleransi antar umat beragama, toleransi agama dengan pemerintah, dan toleransi antar umat seagama. Sulaiman kembali menghimbau agar masyarakat di Kabupaten Melawi dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebab dengan rukunnya masyarakat dengan tidak ada konflik yang mengarah pada perpecahan, membuat Kabupaten Melawi bangkit menjadi kabupaten bertoleransi, serta rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Tim MD ke-112 di Kabupaten Sintang informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.